seluruh objek yang tipenya adalah bergerak, yang gitu. Jadi misalnya di Sumatera Barat ada foto-foto itu masuk di PCB Asset. Terus metadata di mana? Ya kalau metadata yang tidak bergerak, masuklah ke BPCB tidak bergerak. Kalau foto-foto yang aset yang bergerak tapi nggak ada metadatanya, karena nggak ada metadata, maka disebut not available itu. Nah, kan gitulah mapping. Kan gitu tadi Rado, pagi-pagi Rado. Iya Pak. Nah, jadi diluruskan terhadap inilah gitu. Kalian pun saling menerangkan gitu, saling mengkonfirmasi, jangan sur-sur sendiri, tapi beda-beda yang kalian kerjakan gitu. Jadi makin hari makin bingung kita nanti kan, kok makin bertaburan ini semua tak kemana-mana. Ada BPCB Jateng, kalau dilihat di Elastic itu banyak kali indeks, mana yang benar yang nggak tahu lagi kan. Ada tadi BPCB Jawa Tengah, ada BPCB Aset 1, ada BPCB Jateng 1. Jadi bingung gitu. Udah jelas aset itu indeks itu cuma ini 1 sampai 15 ini. Udah, clear kok Cesar? Ya. Dodi memantau nggak ini? Ya. Kalian lihat, cocokkan dengan buku panduan dan sekaligus kau kawal juga ini dari kemarin aku bilang lihat nih, kalian ada di situ saling cross check, jangan sor-sor sendiri semua kerjanya. Tim ini kan. Udah, clear kok Cesar? Ya, clear. Nah, sekarang coba geser ke kanan. Ini kau itu dulu, kolom C, udah terus geser kanan. Nah, itu kolom 14 sampai 18, itulah yang dari perpustakaan, ya kan? Kalau dilihat di websitenya perpustakaan.kemdikbud.go.id, ada 5 katalog kan, mulai dari katalog repositori, apa semua sampai yang terakhir Gramedia, ya kan? Itu yang niatnya, makanya dibuat suatu indeks sendiri namanya mashup nomor di baris 16 ini untuk menandakan idealnya kita berharap bahwa kita tidak perlu membuat indeks, itu merupakan mashup dari indeks yang sudah ada, ya kan? Tapi seperti yang tadi aku bahas sama kau, ternyata yang punya keberatan. Ya bilang kami ngambil dari OAI, ya kalian ambil sendiri. Nah, makanya yang tadi aku bilang, si Sigit, coba sedot itu, yang seperti cara yang sudah kutunjukkan tadi, dan terpaksa bikin lagi sendiri indeks baru. Berarti di sini ada indeks nomor 16 atau nomor 7, 16A lah buat biar ketahuan bahwa dia itu. 16A itu yaitu si repo. Buat 16A, jangan ini jadi bingung kau kan. Nah, itu yang nanti adalah menggantikan 14, 15, 16, sampai 18. Gitu ya. Sampai 18. Bukan, sampai 17. Sekarang 18 itu Gramedia tidak ada di situ. Kan? Nah, ini yang dikejar oleh orang Dikbud malam ini muncul. Kan gitu. Makanya tadi aku tanya, gimana sih Sigit? Karena sebenarnya harusnya, ini kan mudah ini. Udah. Nah, sekarang aku tanya, bagaimana udah perkembangannya? Belum. Si Sigit belum bikin, Bang. Tadi baru meeting sama dia untuk bikin skripnya yang kayak si Rado punya. Udah kebayang tapi? Udah kebayang. Yang kan Rado nunjukin dia ngambil metadatanya dari biar langsung terkonfirmasi, nggak usah cerita mana skripnya. Kan tadi udah suruh kau clone mat konsol kan, cuma di situnya itu skripnya itu. Mat util itu. Ini kan ada 3 fungsi nih, satu di komen, satu dimatikan. Ini untuk membuat thumbnail, ya kan? Coba ke bawah. Terus, nah, ini yang di atas itu untuk membuat thumbnail. Yang di atas tadi membuat apa tuh? Coba ke bawah. Dari nama-nama folder nih kayaknya. Indeks.
Indeks dari nama-nama folder, ini justru yang untuk mengindeks. Ini mengindeks, inilah membuat indeks. Cuma di sini membuat indeksnya dia looping dari nama file yang ada di folder, kan gitu. Itu kan pakai fungsi walk itu, walk sync, current path, dia rekursif ke dalam untuk semua yang ada image-nya, maka dia jalankan baris 33, insert doc. Nah, insert doc ini menginjek ke dalam elastik tuh, itu kan elastik itu. TP elastik nomor 73A, ayat 188, bla bla bla. Apa itu insert doc? Coba ke bawah, lihat fungsinya. Oh, di atas seperti dibuat, dari layout tuh, ada bawah, ke atas. Yang atas. Nah, kalau search saja lah, insert doc mana. Nah, itu, ya kan. Insert doc itu URL, ID, data, ya kan. Jadi put ke URL dengan ID yang isinya data, kan gitu kan. Nah, di sini ID-nya hardcode dibuat tuh. Coba ke bawah, lihat baris 33 tadi. URL-nya kan itu. ID-nya dibuat nama objek, garis bawah, nama file, itu kan. JPG itu dianggap sudah unik lah itu. Makanya tadi kalau kau lihat yang itu tadi, lihat yang nama folder tadi, nah, tab sebelahnya. Nah, inilah misalnya. Ini kan udah nggak usah geser-geser, tadi kan udah pas. Nah, itu kan nama file itu foto cagar bergerak 1 bagian kemuncak 15887. Nah, ini model kayak gitu kan. Jadi ID-nya di atas, coba lihat. Nah, ini berarti bukan. Ada yang dibuat si Rado, nanti tanya yang mana. Nanti ID-nya ini adalah ID yang nama file yang BPCBA, saya coba lihat. Bawa saya pakai query, langsung search saja. Coba lihat ID-nya. Ini bukan juga ini. Ini auto ID-nya. Yang mana yang kau jalankan, Rado? Yang museum coba, Pak. Museum. Museum apa? Museum itu museum. Hmm? Museum A coba, Pak. Coba. A. Nah, itu kan ini entah ada museum A, museum apa gitu. Entah mana. Museum A ini udah jelas nggak dipakai nih nanti kan. Nah, itu dia buat ID-nya malah cuma nomor gitu. Itu kan running number itu. Ini sesuai nomor registrasinya. Ya, nomor registrasi dibuat ID-nya. Kira-kira gitulah ya. Coba lihat balik lagi. Nah, jadi sebenarnya script yang ini dimodifikasi sedikit. Jadi baris 17 itu cuma diubah baca file OAI.json, dan untuk setiap barisnya parsing itu filter apakah ada publishernya Dirjen Kebudayaan. Kalau ada, baru insert doc dengan data itu semua, kan gitu aja kira-kira itu. Nggak, Sar? Iya. Nah, sekarang yang seperti aku bilang tadi masalahnya adalah coba kalau file OAI itu sebelah. Di sebelah itu, di tab sebelah yang sudah kau buka itu. Nah, ini kan seperti aku bilang tadi, satu baris itu file formatnya JSON betul, tapi secara keseluruhan ini error. Karena harusnya kalau ini adalah JSON, tapi kan ada kurung sikunya dan di ujungnya ada koma ini pasti. Makanya selalu di bawahnya langsung error dia tuh kan. Nah, jadi sebenarnya yang harus dilakukan adalah buka file ini pakai Node.js dieksekusi, di looping dari atas sampai ke bawah. Untuk setiap baris ini dievaluate sebagai variabel JSON. Begitu dia dapat, makanya sudah struktur JSON, kau injekkan langsung bulat-bulat begini pun udah nggak apa-apa. Cuma syaratnya adalah pastikan bahwa publishernya adalah Dirjen Kebudayaan, kan gitu. Coba cari Dirjen, Direktorat Jenderal coba. Direktorat. Jenderal Kebudayaan.
coba terus next. Nah ini yang publishernya ini kan, coba geser ke kiri, kita lihat terus sampai kiri terus, geser ke kiri sampai awal, kita lihat awal JSON-nya di mana. Sini. Ya copy satu baris itu coba, buat paste ke satu file kosong. Inilah yang mesti diparsing. Sebenarnya dia baca for i sama 1 sampai jumlah baris, baca baris i. Di eval dia, begitu di eval, dapatlah ini dengan struktur. Coba kau masukin ke JSON validator online aja. Validate coba. Nggak ada yang lebih jelek, yang bagus ini. Valid nggak ini? Valid. Coba di Beautify atau tree viewer lah, tree viewer. Nah ini kan dapat nih metadata, coba lihat. Kalau kau masukkan ini bulat-bulat saja ke dalam itu, dalam Elastic, udah nggak apa-apa, ini udah dapat nih. Dan ini kau udah bisa nyari metadata.oai dc.dc. Nah gitu udah dapat dia nanti. Coba lihat ke bawah. Publisher itu kan. Nah, DC publisher sama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan if. Coba ke atas. Berarti if variable.metadata.oaidc.2dc. Ke bawah tadi DC publisher sama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan insert doc, begitu aja, docnya bulat-bulat aja masukin ini. Nah, kalau buat begitu saja itu udah masuk itu, nanti udah bisa diparsing sama si full sebenarnya itu. Udah, angkat. Udah. Nah, balik ke itu tadi. Selesai. Aduh, kamu monitor ini kan? Ya, Pak. Nah, kau sedang mengerjakan apa? Lagi, kan ada hasil laporannya Pak Dodi kemarin, lagi ngerapin itu sih, Pak. Ngerapin apa itu? Spesifik lah ngomong. Jangan Apa yang Kota Padang, Kota Padang. Ya apa yang kau lakukan dengan Kota Padang? Kota Padang Nggak, itu kita ngomong itu agak jelas sedikit gitu. Jangan saya ke Kota Padang, Mbak. Ngapain ya? Jalan-jalan kali. hasilnya di front end itu ada keluar cuma salah tempat. Maksudnya gimana? Baca ya contohnya. Contohnya tertulis apa, harusnya apa, modelnya kesalahannya apa. Yang tertulis Kota Padang. Seharusnya nggak ada ini di Payakumbuh gitu. Dia masuk dalam Kabupaten Payakumbuh. Nah, apa yang salah? Indeksnya salah, scriptnya salah, Indeksnya. atau apa? Indeksnya salah. Oke. Nah, sekarang pertanyaan gini, Cesar. Ini kan yang sedang ditunggu oleh Dikbud. Si Roy menjanjikan malam ini bisa muncul nih. Nah, gimana kira-kira asesmenmu terhadap situasinya? Bagaimana kira-kira Sigit? Nah, Sigit ini kan sebenarnya jago, cuma kayaknya gara-gara baru dikasih, mungkin belum cun, belum apa, terus mau cari-cari bahan, cari-cari apa dulu. Sedangkan ini kan perlu gerakan cepat nih. Apakah misalnya dibuat paralel, si Rado juga nyoba. Kau nangkap nggak yang kuterangkan tadi, Rado? Nangkap, Pak. Maksudnya itu kan langsung nyari ke dalam JSON-nya berarti dia kan? Sing-nya itu. Ya. Nah, maksudku apakah misalnya perbaikan data Sumatera Barat itu di hold dulu, si Rado juga sebagai alternatif nyoba bikin, sampai nanti salah satu duluan bisa merasa lebih cepat, jadi baru balik lagi. Atau memang ya udah sedikit cukup confident nih, nanti jam 10, jam 11 jadi Rado ya udah fokus kepada perbaikan itu. Atau bagaimana rencanamu saat?
Harusnya cukup sedikit kayaknya nih Bang ya. Yakin ya? Iya, yakin. Nanti aku belakangnya juga aku rekam kan. Jadi sebenarnya udah step by step juga tadi yang dijelasin. Dia tinggal ngikutin aja itu kan. Iya. Harusnya nggak terlalu susah itu kan? Boleh di-share. Oke. Jadi untuk OAI tetap Sigit. Tinggal nanti habis meeting ini kau kejar dia untuk bisa lebih maksimal lah ya. Aku percaya sebenarnya bisa, cuma itu tadi karena barang baru pasti semangat eksplorasi ini, nyari apa gitu kan. Sedangkan kita dikejar waktu kan ini ya kan. Nah, Rado, apakah memang tetap di Sumatera Barat itu atau ada yang lebih penting gitu kan? Atau gimana? Video sih Nah, lebih maksudku, penting, Pak. apa? Video. Nah, makanya aku bilang video itu gimana ceritanya? Belum bisa buat ininya, thumbnailnya. Mengenerate thumbnail belum bisa. Belum bisa, Pak. Oke. Di tempatmu sudah ada FFmpeg? Kemarin harusnya udah ada sih, Pak. Di komputer siapa yang Belum kuinstall, cuma udah ku download. Makanya ya kalau gitu kan tinggal bilang ada di mana, di internet, tinggal di download, tinggal dipasang kan gitu kan. Coba sekarang di komputer siapa yang bisa tampil pasang FFmpeg itu sudah jalan dari command line. Nggak perlu ngambil yang itunya, nggak perlu ngambil yang JS, FFmpeg aslinya aja. Command line aja dulu, kita simulasi dulu nih coba. Yang ini Bang. Mana dia instalasi ini? Git.
Aku share screen dulu sebentar. Oke. Udah muncul belum ya? Layarku udah kelihatan? Udah. Halo? Udah, Pak. Nih. Ya jawab lah, lama kali. Kau yang kesulitan buka. Lihat nih, ini folder nih. Ini kan Ya. ada folder nih, image nih, ya kan? Ini kan video nih, ya. 4 running Elastic Cloud bla 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 gitu ya. Nah, ini sintaksnya ya sangat sederhana kalau pakai FFmpeg ini. FFmpeg buat screenshot dari detik ke berapa, dari file mana, berapa frame, nama filenya apa gitu. Misalnya kita contoh ya. Jadi